Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuruddin yawadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Eka Trisnawati MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Mikrobiologi Farmasi, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Rahayuningsih dengan NIM 4212007. Saya adalah mahasiswa farmasi Universitas Peradaban. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil analisis saya dengan tugas individu yang diberikan oleh Ibu Eka mengenai analisis suatu jurnal atau artikel. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu Community Associated Clostridium difficile infection and antibiotic metal analysis atau infeksi Clostridium difficile terkait komunitas. Nah, mungkin langsung saja teman-teman bisa menyimak video saya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah paparan antibiotik itu merupakan suatu faktor resiko terpenting untuk infeksi Clostridium difficile atau CDI, di mana paling evaluasi faktor resiko ini antimikrobanya telah dilakukan dalam pengaturan kesehatan. Nah, tujuan dari inti meta-analisis ini adalah untuk mengevaluasi hubungan antara paparan antibiotik dan CDI terkait komunitas CA-CDI, yaitu timbulnya gejala di komunitas tanpa perawatan di fasilitas kesehatan dalam jangka 12 minggu. Dan tujuan yang lain yaitu untuk menentukan kelas antibiotik yang memiliki resiko terbesar. Nah, selanjutnya Clostridium difficile infeksi. Kasus CDI ini diperoleh di rumah sakit atau fasilitas perawatan jangka panjang yang biasanya itu kayak rawat inap. Nah, tetapi laporan terbaru itu menunjukkan bahwa CDI terkait komunitas atau kasus tanpa masuk fasilitas kesehatan dalam waktu 12 minggu itu mungkin ada peningkatan di frekuensinya. Nah, beberapa studi observasional dengan ukuran sampel kecil itu telah mengevaluasi hubungan antara kelas antibiotik tertentu dan resiko berkembangnya CA-CDI. Nah, hasil studi observasional itu sangat bervariasi. Beberapa penelitian telah melaporkan hubungan antara fluoroquinolone dan CA-CDI. Kemudian ada juga dalam studi pasien kanker rawat jalan, analisis regresi menunjukkan bahwa setiap hari itu paparan clindamycin atau cephalosporin ada, tetapi tidak untuk fluoroquinolone. Jadi dikaitkan dengan resiko CDA yang berlebihan. Kemudian dalam sebuah penelitian baru-baru ini itu pada pasien rawat inap tentunya yang menerima ceftriaxone, itu penggunaan bersamaan doxycycline dikaitkan dengan penurunan resiko CDI. Nah, tidak jelas apakah doxycycline ini dikaitkan dengan resiko rendah CDI yang serupa atau yang lain gitu. Pemahaman yang lebih baik tentang resiko CDI terkait dengan kelas antibiotik yang berbeda dapat memberikan informasi kepada dokter yang dapat digunakan ketika memilih antibiotik dalam pengaturan rawat jalan. Nah, yang selanjutnya ada teori, di mana penelitian dari Eropa dan satu dari North Carolina ini melaporkan bahwa hanya 40-61% pasien CA-CDA ini terpapar antibiotik dalam 12 minggu sebelum didiagnosis. Nah, sebuah studi yang baru-baru ini juga dari negara bagian New York itu melaporkan bahwa 76% pasien dengan CA-CDI itu memiliki paparan antibiotik sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan metode. Jadi metode dalam jurnal itu menyatakan yang pertama ada kriteria kelayakan, kemudian yang kedua pilihan studi, yang ketiga ekstraksi data, yang keempat penilaian kualitas, dan yang terakhir yaitu sintesis dan analisis data. Yang pertama di sini ada kriteria kelayakan, di mana dua peneliti secara sistematis itu mencari literatur secara independen menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama yaitu inklusi, di mana yang pertama yaitu studi observasional yang mengevaluasi risiko CA-CDI itu terkait dengan penggunaan antibiotik. Kemudian yang kedua ada populasi penelitian pasien 18 tahun. Yang ketiga ada CA-CDI itu adalah titik akhir penelitian, dan yang terakhir ada studi berbasis komunitas dalam bahasa apapun. Nah, yang selanjutnya ada kriteria kelayakan eksklusi adalah merupakan yang pertama tidak ada kelompok kontrol, kedua yaitu data antibiotik yang menerima obatnya itu tidak tersedia atau tidak dapat diambil, dan yang ketiga adalah data disajikan berdasarkan episode CDI dan bukan jumlah pasien yang sebenarnya.
Kemudian yang selanjutnya ada pilihan studi dan ekstraksi data, di mana pilihan studi ini daftar artikel yang diambil itu memenuhi kriteria inklusi ditinjau oleh dua peneliti secara independen yang tadi VP dan ED. Nah, setiap ketidaksepakatan tentang studi tersebut itu diselesaikan dalam konsensus dengan peneliti ketiga, AFH misalnya gitu. Nah, yang kedua itu ya ada ekstraksi data, di mana dua peneliti tadi yang secara independen mengekstrak data dari teks lengkap studi yang disertakan, dan data yang dikumpulkan itu meliputi desain penelitian, populasi penelitian, demografi pasien, dan karakteristik klinis. Lalu ada penilaian kualitas dan sintesis dan analisis data. Yang pertama, penilaian kualitas itu kualitas studi yang dipilih dan dinilai secara independen oleh si dua penulis itu menggunakan skala Newcastle-Ottawa atau NOS. NOS ini menggunakan dua alat yang berbeda untuk studi kasus kontrol dan kohort dan terdiri dari 3 parameter kualitas. Yang pertama seleksi, yang kedua komparabilitas, dan yang ketiga penilaian eksposur atau hasilnya. Nah, yang selanjutnya ada sintesis dan analisis data, di mana hasil utama penggunaan meta-analisis ini adalah suatu hubungan antara beberapa penggunaan antibiotik dan resiko berkembangnya CACDI. Meskipun di situ ada beberapa alasan potensial untuk heterogenitas, tapi tetap mempertimbangkan sebuah prioritas hipotesis untuk menjelaskan variabilitas potensial antara studi dan analisis subkelompok sesuai dengan yang dilakukan berdasarkan kelas antibiotik tersebut. Dan yang terakhir metodenya adalah penilaian resiko bias, di mana untuk memeriksa bias publikasi ini kita membuat plot corong dan menggunakan uji asimetri regresi Eiger, di mana asimetri terdeteksi kami menilai dampak potensial dari bias publikasinya menggunakan metode trim and fill, non-pragmatic, Duval, dan Tweedy, di mana metode ini itu menghitung ulang ukuran efek mengingat adanya bias publikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan dari analisisnya. Yang pertama, penggunaan antibiotik itu menunjukkan adanya resiko yang lebih tinggi secara signifikan untuk mengembangkan CACDI dengan paparan antibiotik baru. Nah, ini dibandingkan dengan pasien tanpa paparan antibiotik. Meta-analisis data ini kelas antibiotik yang menunjukkan bahwa resiko CACDI terbesar di meta-analisis yang melibatkan 8 studi dan 30.148 pasien itu menemukan hubungan antara paparan antibiotik yang baru dan CACDI. Nah, secara keseluruhan, dari pasien rawat jalan yang menerima terapi antimikroba itu memiliki resiko sekitar 7 kali lebih tinggi untuk mengembangkan CACDI dibandingkan dengan pasien rawat jalan yang tidak menerima terapi antimikroba. Biasanya resiko CACDI itu bervariasi untuk kelas antibiotik yang berbeda. Meskipun beberapa laporan yang diterima baru-baru ini itu telah menyoroti fakta bahwa banyak sekali pasien dengan CACDI itu belum menerima antibiotik sebelumnya. Nah, kami menemukan bahwa menyoroti fakta yang lebih dari setengah pasien dengan CACDI itu telah menerima antibiotik sebelumnya, si penyedia dan pasien itu harus dididik tentang resiko CDI terkait dengan resep antibiotik dalam pengaturan di rawat jalan. Nah, hasilnya juga kayak menunjukkan bahwa beberapa antibiotik yang biasanya digunakan itu dalam pengaturan rawat jalan itu dikaitkan dengan peningkatan resiko CACDI. Ya, contohnya clindamycin, fluoroquinolone, dan cephalosporin itu sering dikaitkan dengan adanya CACDI, sedangkan seperti penisilin, makrolinda, dan sulfonamida itu terlibat pada tingkat yang lebih rendah dari si fluoroquinolone, clindamycin, dan cephalosporin. Khususnya tetracycline serta tetracycline itu tidak terkait dengan CACDI. Nah, yang selanjutnya itu ada kesimpulan di mana terapi antibiotik ini diperlukan untuk pengobatan banyak infeksi bakteri dalam pengaturan rawat jalan. Nah, dokter dan pasien harus menyadari bahwa agen ini itu dapat mempengaruhi CACDI, di mana termasuk pasien rawat inap yang kekurangan faktor risiko tradisional lainnya untuk CDI. Kemudian, selain penggunaan antibiotik yang hemat, pemilihan agen dengan resiko CDI yang relatif lebih rendah itu dapat diindikasikan ketika pilihan yang sama efektifnya itu tersedia. Nah, karena resiko CDI itu berbeda di antara kelas antibiotik. Jadi, studi masa depan itu diperlukan untuk menentukan apakah peningkatan durasi atau dosis terapi antibiotik dalam pengaturan rawat jalan itu mengubah risiko CACDI atau tidak, begitu.
Ya, baik, terima kasih. Di sini saya mengambil jurnal internasional yaitu Antimikrobial Kemoterapi pada tahun 2013. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.